desa Mekaraksana negara Indonesia saruang di posok Gunung Dalung ya teh Bapak. Jalan anu awon butut pasti tos puluhan tahun. Ngambekna nembe tiasa ayeuna dan nembe ayeuna gubernur sok ngarespon keluhan warga. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Dedi Gubernur Abi hatur nuhun atas gambaran video Abi ya. Itu bagus. Maka KDM sama saja dengan pejabat-pejabat lain yang bersifat bajingon. Sebaiknya tidak menyampaikan pada saya. Sampaikan saja ke pihak UIII karena saya tidak ada kaitan dengan urusan kepemilikan tanah yang Bapak miliki. Mang sedih people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, saya lagi tidur di sebelah, bakun lagi ngeganyam kulit apa gimana itu tidur, tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yes. Santai people. Ada update dari persosmedan nih yang seperti biasa mungkin bisa bikin emosi para netizen ya. Karena kasihan gue ke Kang Dedinya nih meluncur. Cus. Ada beberapa warga teh mengeluh, meminta tolong gitu, dan sebenarnya bukan job desa KDM gitu ya. Tapi balik lagi yang disayangkan teh cara minta tolongnya teh sambil marah-marah ngegas gitu. Iya, minta tolong teh ngegas kumaha tuh. Ini yang dimaksud KDM makin ngelonjak teh lieur aing mah ya. Nih yo, dari Tehnia 19 direspon sama Kang Dedi, cuman agak disayangkan gitu. Kenapa harus ngomel-ngomelnya sama KDM? Iya. Jegi-jegi. Play. Kan ka para wargi sadayana anu ningali postingan ieu hoyong pang share-sharekeun supados dugi ka Pak Dedi. Hoyong jalan di Kampung Cikadu, Desa Mekaraksana, Gunung Dalung, Kecamatan Cikadu teh hoyong segera diperbaiki da atas puluhan tahun teu pernah tersentuh cor. Sabaraha 10 tahun ka dieu henteu ka udag jalan. 18 tahunan ieu mah. Oh, pembangunan ka dieu. Aya, pokona mah Pokoknya dengan amat sangat nyuhungkeun ka sadayana viralkeun videona nya ieu jeritan ti warga negara Desa Mekaraksana negara Indonesia saruang di posok Gunung Dalung ya teh Bapak. viralkeun nya geusnya bantuan geus juga dugi ka Pak Dedi cenah. sok bantuana share-share. Share. Bantosan ke teman-teman sadayana dibantu share-share ieu postingan ieu ku margi da urang ngadoa sasarengan we supados dilirik ku Pak Dedi. Amin. Awalnya masih oke, minta tolong ke teman-teman netizen buat diviralin biar nyampe ke Kang Dedi gitu. Nah si teteh ini juga masih Indonesia, viralin itu gimana sih Pak gitu. Padahal yang menariknya teh kan ini udah 18 tahun. Aisyah kemarin kemana? Iya. Di gubernur yang kemarin mentang-mentang tidak terlalu terbuka dengan warga teh jadi segen juga minta tolongnya. Yang ini ada yang terbuka melayani, kok ngegas mencak gitu. Udah tahu ini game masih Indonesia tuh, tolonglah. Nih, padahal di sini udah tahu nih ya. Teman-teman netizen ada yang nanya, ini jalan desa, jalan kabupaten atau jalan provinsi? Jalan desa. Ya ke kepala desa protesnya tuh Iro. Kalau mau minta minta Kang Dedi ini kadesnya gimana gitu. Ngomel ke kades. Entong semua mau ngomelin ke Kang Dedi, mentang-mentang suka ngerespon, lama-lama nanti ya udahlah nggak usah direspon mah ripuh Iro. Jadi lebih baik kalau misalnya minta tolong Kang Dedi, tolong dong sampein gitu ke apa misalnya ke bupati atau ke apalah pokoknya yang di bawahnya objek marahnya itu. ke kadesnya gitu, karena ini jalan desa gitu, bukan apa-apa, takutnya jadi celah buat para pembenci menggoreng-goreng gitu. Si mendengar-ngerti lir aing mah. Tapi ada respon dari Kang Dedi meluncur. Cus. Nih yo, ceki. Play. Punkeun ka para wargi sadayana anu ningali postingan ieu hoyong pang share-sharekeun supados dugi ka Pak Dedi. Hoyong jalan di Kampung Cikadu, Desa Mekaraksana, Gunung Dalung, Kecamatan Cikadu teh hoyong segera diperbaiki da atas puluhan tahun teu pernah tersentuh cor. Sabaraha 10 tahun ka dieu henteu ka udag jalan. 18 tahunan ieu mah. Oh, pembangunan ka dieu. Aya, pokona mah Pokoknya dengan amat sangat nyuhungkeun ka sadayana viralkeun videona nya ieu jeritan ti warga negara Desa Mekaraksana negara Indonesia saruang di posok Gunung Dalung ya teh Bapak. Kanggo KTT warga Kabupaten Cianjur di Palih Kidul. Jalan anu awon butut pasti tos puluhan tahun.
ngambekna nembe tiasa ayeuna dan nembe ayeuna gubernur sok ngarespon keluhan warga. Kumargi itu kewenangan pemerintah kabupaten musim kuring terus didugikeun ka Pak Bupati Cianjur anu kasep. Insya Allah jantan prioritas program kanggo pembangunan 2026 margi 2026 di jalur Sukabumi Cianjur Garut dugi Tasik sareng Pangandaran Pemprov Jabar bade nyiapkeun kanggo pembangunan jalan lingkar tengah anu menghubungkan Sukabumi dugi ka Pangandaran secara bertahap. Prayogi batching plan, mudah-mudahan kin kapayun kabangun batching plan enggal didinya supados aya bahan baku kanggo ngabangun jalana. Hatur nuhun teteh, sok ngagorowok desing tarik. Silakan teriak lagi yang kenceng lah gitu. Tapi sini Kang Deddy juga rada gemes ya kan, udah puluhan tahun baru protesnya sekarang. Mentang-mentang gubernurnya suka ngerespon gitu. Tapi kan sebenarnya dia juga udah tahu, makanya Kang Deddy juga tahu ini jalan desa, kewenangannya ada di bupati gitu. Mau ngegonggong gimana ke Kang Deddy kita nggak bisa, nanti menyalahi kewenangan. Ya udah Kang Deddy cuma bisa nge-forward ke Pak Bupatinya gitu. Protes ngadu boleh, cuman ya tolonglah. Di sekiranya minta tolong teh ya minta tolong yang bener ini teh. Iya, kan udah ada contohnya kemarin-kemarin yang misalnya nih di desa gitu kan, jalan desa. Ya kan Kang Deddy cuman bisa nge-forward. nge-forward ya minta tolongnya Pak Deddy tolong Pak Deddy ini sampein gitu. Ada beberapa contohnya juga direspon juga kok. Nah ini yang akhirnya dijadiin celah buat para pembenci ini kayak gini nih. Duda Cianjur, Deddy dengerin sama lu katanya tuh ya. Nah di sini dibantah nih Mas Asep nih, puluhan tahun baru berisik sekarang. Waktu zaman Ridwan Kamil kemana katanya. Gubernur kemarin 10 tahun kok pada diem aja teteh. Tolonglah. Aduh aing mah jadi apa ya, salah kaprah kalau kayak gini tuh. Aku ngerinya jadi pejabat-pejabat yang bener tuh jadi kapok. Capek. Wah kenapa? Rakyatnya yang konslet begini mah. Yang mendengar malah diomel-omelin, malah ngelunjak gitu ya. Kan seolah-olah jadi kayak menyuruh pembokat gitu ya, ngelunjak. Liar aing mah. Tapi ada respon dari tetehnya meluncur. Just. Nih ya sebelum respon dari teteh ini langsung direspon sama Pak Bupati nih, ceki-ceki. Lay. Hoyong jalan di Kampung Cikadu, Desa Mekar Laksana, Gunung Dalung, Kecamatan Cikadu teh hoyong segera diperbaiki da atas puluhan tahun. Musim kuring terus didugikeun ka Pak Bupati Cianjur anu kasep. Insya Allah jantan prioritas program kanggo pembangunan 2026. Assalamualaikum, siap Pak Gubernur. Kebetulan kami sedang berada di Cianjur bagian selatan bersama Kepala Dinas PU Kabupaten Cianjur. Jadi di video itu ruas jalan Gunung Dalung itu statusnya jalan apa? Jalan desa, Pak. Jalan desa. Kalau jalan desa itu Berarti kewenangan dan tanggung jawab pemerintah desa untuk membangunnya. kewenangan dan tanggung jawab pemerintah desa. Tapi kebetulan Pak Gubernur di jalan desa tersebut saat ini tahun ini itu kami rencanakan untuk dibangun tahun depan, mendapatkan bantuan. Betul. Ya dengan beberapa desa lainnya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan selain jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab kita dikebut, digaskeun, Iya. jalan desa juga mendapatkan bantuan dari kabupaten. Salah satunya adalah Gunung Dalung. Mudah-mudahan manfaat untuk warga masyarakat. Turnuhun. Masih untung diurusin. Ini kadang-kadang tuh nggak tahu prosedurnya juga gitu. Ini kewenangannya siapa? Mau ke bupati juga kan? Bukan jalan kabupaten, jalan desa. Iya. Kadesnya demo atau teteh di demo kadesna lieur aing mah. Iya, kalau minta tolongnya baik-baik kan enak ya. Jadi kayak diresponnya juga enak dari Kang Deddy. Terus pasti ke Bapak Dokter Wahyu gitu. Nanti dari Bapak Dokter Wahyunya Wahyu yang ya, ke siapa namanya, ke kadesnya mungkin ya. Gila, edan sumpah minta tolong teh bari ngegas ya Pak. Ya cirian ku netizen ya. Nextnya lagi yuk. Cus. Nih begitu direspon terharu sambil deg-degan juga gitu, takut dirujak ya. Ceki-ceki. Play. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Deddy Gubernur
abi hatur nuhun atas gambaran video abi ya. Itu bagus. Bapak nuhun bapak. Ya oke lah, udah direspon, ada terima kasihnya, nggak apa-apa lah ya, walaupun di awalnya rada gemes juga ya, salah alamat, Iya. ngomelnya ke Kades, terus udah 18 tahun, ke gubernur yang kemarin-kemarin mana gitu, ngomelnya ke yang sekarang kan di Pelintir bisa banget nih kan. Pembangunan masih banyak nih yang belum dikerjain gitu. Mana Dede Mulyadi kayak gitu teh, maksudnya teteh, tapi respect di sini teteh, berterima kasih gitu ya, mungkin terharu juga karena kalau memang telisik-telisik dia teh banyak bersuara melalui konten parodi gitu, cuman ya mungkin belum ternotis. Ini salah satu sampelnya nih meluncur. Nih ini bentuk protes melalui parodi, padahal mah to the point aja langsung. Ngomongin kadesnya gimana ini Kang Dedi, kades belum ada pergerakan, jalan sudah sekian, tolong Kang Dedi. Kadesnya nih gitu, kadesnya fokusnya ke kadesnya, ke lurahnya karena ini kewenangannya. Tapi ini salah satu sampel protesnya dalam bentuk parodi, cuman sayang tidak terlalu viral itu. Tapi memang bener pengen viral mah nyenggol KDM ya. Ini kita lihat ceki-ceki. Play. Keadaan Jalan Desa Mekalaksana, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur Selatan. Lain kela. Ya hari siang ngomen naonnya anaknya bapak malah coba apa di tengah jalan sih teh. Nah dulu naya jalan itu naon pangguyan begu ieu mah. Ieu teh sia teh sing aman itu masih dipake keluarga uang Cikadu teh. Teu diurus najis aing mah tak. Ya malah di jalan pangguyangan bagong ya mah galur bagong. Ieu teh galur bagong. Gerak deh. Iya lain. Bubuk dak aing. Si bawa ka mana eta kan tahu aing. Teh dipakan ku aing di kidu. Ieu teh lain jalan lain. Yang Nempo ya kana aing mah teh make jeung bubuk. Atuh ada tuh protesnya terlalu halus dalam bentuk parodi begini mah. Netizennya bingung. Iya, poinnya kemana nih gitu, ke jalan yang rusak ditanamin gitu. Jadi terlalu banyak makna tersirat. Mungkin gak enakan kali ya. Padahal langsung aja to the point protesnya. Ini jalan butut dan segala macem nih. Apa kita tanemin pisang aja gitu. Udah sekian tahun gak dikerjain nih gitu. Dari lurah ke lurah gak diberes-beresin gitu. Tapi kita tunggu nih nanti begitu beres sok posting juga kan. Kang Dedi bilang kalau udah dibenerin ya post juga dong hasil kerjanya gitu, biar enggak diserang-serang sama para pembenci nih. Kayak gini contohnya dari PK nih, kirain tuh udah tertata Provinsi Jabar tuh. Pertama baru setahun gitu, kedua kan ini kewenangan mana gitu. Kan tiap bagian-bagian kecil teh punya pemimpinnya masing-masing gitu ya. Ini ada Kades, nanti ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota, liar aing mah gitu teh. Maksudnya teh jangan kasih celah buat para pembenci buat ngegoreng gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita tunggu si tetehnya Maya udah direspon sama Kang Dedi. Ada lagi nih meluncur. Nih ini contoh yang sesuai sasaran ya, jalan provinsi nih, ceki-ceki. Play. Jalan provinsi, Pak Dedi, jalan provinsi, ya. Pagaden, Subang. Betul, ya. Itu salah motor. Jalan provinsi, Jawa Barat. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warga net dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan, pagi yang mencerahkan dan pagi yang memberikan harapan. Saya sampaikan ya pada seluruh warga Jawa Barat yang jalannya masih keadaan jelek, yang itu menjadi tanggung jawab provinsi. Insya Allah Provinsi Jawa Barat akan memprioritaskan pembangunan jalan tersebut. Salah satunya ya yang menjadi keramaian hari ini adalah jalan yang di wilayah Pagaden Pamanukan. Itu sudah teralokasikan pada tahun ini dan dalam proses pengadaan atau lelang. Semoga seluruh rangkaian kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu memberikan manfaat bagi masyarakat, dan kita tidak bisa membangun sekaligus. Semuanya harus bertahap, karena setiap membangun harus ada uangnya dulu. Dan sudah ada uang baru kita bisa membangun. Kalau belum ada uang kita membangun, namanya pinjam. Dan saya menghindari pinjaman pemerintah Provinsi Jawa Barat karena takut menimbulkan beban pada
tahun-tahun berikutnya. Mari kita efisiensikan badan kita, terutama pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengefisiensikan diri, menghilangkan lemak, tidak apa-apa. Misalnya anggarannya tinggal kulit dan tulang. Tapi yang penting masyarakat bisa menikmati seluruh hasil pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Kami banyak kekurangannya dan kami belum memuaskan semua pihak. Dan kami mengakui kami masih banyak kekurangan layanan kepada masyarakat. Kalau diberi nilai mungkin kami ini baru dapat nilai 3. Saya ucapkan terima kasih. Salam untuk semuanya. Nah, ini sesuai nih jalan provinsi, protesnya ke Pagub gitu karena kewenangan provinsi. Ini contoh yang sesuai. Kalau tadi rada salah alamat gitu ya. Walaupun akhirnya dibantu juga untuk di forward gitu, disambungkan gitu ke Pak Bupati gitu. Pak Bupatinya nyambungin juga ke Pak Kades gitu lah ya. Ntar kita tunggu aja soal ini update-annya. Ini yang sesuai. Ada lagi nih yang direspon sama Kang Deddy meluncur. Ninyo, ini ada dari Yoyo Effendi nih yang bersuara pesan untuk KDM yang kalau kata netizen mah sebenarnya salah alamat gitu ya. Pakai gimana? Ceki-ceki. Play. Video ini ditujukan untuk Gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Deddy Mulyadi, yaitu terkait dengan rencana Pak Gubernur mau bikin stadion sepak bola internasional di tanah milik kami, yaitu tanah bekas milik adat Kampung Bojong Malaka yang sekarang diduduki dan digunakan untuk proyek strategis nasional kampus UI 3. Tuh ini aja udah jelas ya, bener dipotong ya, proyek strategis nasional gitu, kewenangannya pemerintah pusat gitu ya. Tapi ngomelnya ke KDM tapi ya nggak apa-apa lah. Lanjut lagi. Proyek strategis nasional kampus UI 3. Saya dan bapak-bapak sekalian sebagai ahli waris pemilik tanah Kampung Bojong Malaka sore ini memberitahu, memberi kabar, memberi informasi yang sebenarnya kepada Bapak Gubernur Jawa Barat yang katanya sayang sama rakyatnya, sayang sama warga negaranya. Pak Gubernur, tanah yang akan digunakan oleh Pak Gubernur tersebut, tanah yang sekarang ada UI 3-nya tersebut adalah tanah yang berstatus sebagai tanah bekas milik adat yang ahli warisnya adalah bapak-bapak sekalian ini. Tanah UI 3 tanah siapa, Pak? Tanah kami. Saya ulangi pertanyaan, tanah siapa? Tanah kami. Tanah RRI atau tanah waris? Nah, Pak Gubernur, ini adalah sebagian dari pemilik tanah ahli waris, pemilik tanah bekas milik adat Kampung Bojong Malaka, sehingga kami atas nama pemilik tanah tersebut mengingatkan boleh Pak Gubernur membuat lapangan sepak bola internasional di tanah kami apabila tanah kami sudah dibayar atau dibebaskan ganti ruginya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukan demikian Bapak sekalian? Jadi kita akan mendukung pembangunan gedung pembangunan sepak bola internasional yang direncanakan oleh KDM apabila KDM sudah tahu bahwa tanah itu akan segera dibayar oleh pemerintah. Setelah pemerintah membayar, maka silakan digunakan untuk apapun. Tapi apabila setelah informasi ini kami sampaikan, apabila kami sudah memberitahu kepada Pak Gubernur bahwa tanah itu adalah tanah kami, tanah ahli waris, tanah Kampung Bojong Malaka yang belum dibayar oleh pemerintah, tetap memaksakan diri untuk membangun stadion internasional di tanah kami, maka KDM sama saja dengan pejabat-pejabat lain yang punya jiwa yang tidak punya hati nurani. Sama aja dengan pejabat-pejabat yang lain
yang bersifat bajingon, bukan bajingon. Saya sebutkan bahwa pejabat-pejabat yang sekarang yang tidak mau memenuhi tuntutan ganti rugi kami ini adalah pejabat-pejabat bajingon yang tidak mau membayar tanah tersebut. Oleh karena itu sekali lagi KDM harus tahu bahwa tanah UI 3 itu bukan tanah RRI, bukan tanah Kementerian Agama, bukan tanah negara, tetapi tanah milik ahli waris. Demikian kami sampaikan menjadi perhatian. Untuk selanjutnya kami menunggu reaksi Pak KDM melalui media sosial, kami akan sampaikan informasi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada tanah nih. Sudah dibangun UI 3. UI 3 bilang ke KDM ada lahan kosong nih. Area Jawa Barat kan ini masuknya kan. Iya. Bisa buat proyek yang soal stadion berstandar internasional dan segala macam. Nah, bapak-bapak ini ngomel ke KDM, jangan sampai bangun stadion, itu tanah termasuk yang di UI 3 tuh masih belum dibayar gitu. Ya, harusnya pas mau bangun UI 3-nya tuh udah komplain gak sih? Iya, ini nggak mungkin ke KDM perkara rencana akan bangun tanah yang dikasih sama UI 3 itu. Ya taunya kita mah ya UI 3 udah kebangun adem ayem aja gitu kan. Giliran pas Jabar mau masuk situ langsung wow ini belum dibayar yang UI 3 segala macam gitu. Cuman maksudku kalau kayak gini kan ini permasalahan juga ya. Kalau dirasa punya bukti kepemilikan yang kuat, better ke lembur Pakuan nih. Iya, nanti dapat pendampingan hukum gitu dah tuh, tim hukum Jabar, Pak Jutek dan kawan-kawan dah tuh. Nah udah. Habis itu baru dah ke pusat, tagih ke kementerian yang dimaksud tadi, mana belum bayar nih begitu. Entong apa-apa teh nyalahin wes KDM, kasihan aing mah. Aduh. Iya, kalau emang punya kan katanya punya masing-masing itu kan, berarti kan ada sertifikatnya harusnya dong. Itu kan bawa aja tunjukin gitu ya Mang ya. Bawa ke Lembur Pakuan minta pendampingan hukum gitu. Jadi ini tanah luasnya nih, ini separuh udah dibangun nih. Nah masih ibaratnya belum ngomel atau kayak gimana ya, pokoknya tidak terlalu mencuat. Nah begitu yang udah ngebangun sebelah nih, Kang sebelah masih lahan kosong mau nggak gitu. Ya boleh gitu, punya negara iya, dari kementerian yang dimaksud tadi, oh ya boleh. Begitu mau dibangun, kamu kode bayar ini yang sebelahnya belum bayar. Naon aing malia. Iya. Tapi kita lihat respon dari Kang Deddy Mulyadi, ceki Cus nih direspon ceki play. Yang sekarang diduduki dan digunakan untuk proyek strategis nasional kampus UI 3. Buat Bapak yang baik hati dan seluruh warga yang ada dalam pernyataan tersebut, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada rencana saya bangun stadion internasional. Yang ada itu adalah pemerintah Kota Depok bekerja sama dengan Kemenpora dan Kementerian PU akan membangun stadion di Kota Depok. Dan kemudian bahwa Universitas Islam Internasional itu menawarkan adanya areal yang bisa digunakan untuk membangun stadion di kawasan Universitas Islam Internasional atau UIII. Jadi apabila Bapak merasa bahwa tanah milik Universitas Islam Internasional itu di dalamnya adalah ada tanah Bapak atau ahli waris, sebaiknya tidak menyampaikan pada saya. Sampaikan saja ke pihak UIII karena saya tidak ada kaitan dengan urusan kepemilikan tanah yang Bapak miliki, dan semuanya bisa Bapak sampaikan ke Universitas Islam Internasional. Itu loh Pak yang dimaksud, bahwa yang Bapak sampaikan saya malah tidak mengerti. Jadi tidak ada rencana saya membangun stadion internasional di tanah Bapak. Hatur nuhun. Salah alamat lagi. Iya. Itu PSN, proyek strategis nasional oleh pusat, kewenangannya UI 3 gitu atau UIII itu kan under Kementerian Agama. Terus di stadion itu Kemenpora sama Pemkot, pemerintah kota Depok.
ya, wali kotanya urusannya dah tuh ya, bukan Pemprov ya, Pemkot ya, biar jelas gitu ya. Ya udah, mau protesnya ya ada di antara lembaga-lembaga tersebut, ada Kementerian Agama, ada Kemenpora, ada Pemkot Depok gitu. Sok mangga, ini yang diomelin KDM lagi, KDM lagi. Aing mah aduh kasihan, aduh KDM tuh diomelin mulu sama warganya. Warganya makin ngelunjak apa-apa, pokoknya ada yang berurusan sama Jabar, udah yang salah KDM pokoknya mah ya. Aduh aing mah kasihan tahu. Jadi dipakai apa namanya? Celah oleh para pembenci untuk ya ikut nyerang Kang Deddy gitu. Padahal secara garis mata nyambung. Ngomelnya yang bikin siapa, yang belum bayar siapa, yang diomelin siapa. Kan? Aduh, aing mah capek iro kalau kayak gini teh, kasihan aing sama bapak aing teh. Nih, masih banyak yang kayak begini contoh nih ya, netizen nih, namanya juga Saritem nih tol sumpah. Enggak usah Pak buat apa-apa bangun stadion, ujung-ujungnya enggak keurus, hanya buang-buang anggaran. Kan udah dijelasin yang pengen bangun Pemkot ya terserah Pemkot. Duit Pemkot bukan duit Pemprov. Tolonglah, yang aduh capek. Capek. Jadi masih ada yang kayak begini masih banyak gitu. Dan protesnya dan komplainnya tuh selalu ke Kang Deddy, padahal yang harusnya bukan ke sana tujuannya gitu. Padahal udah banyak netizen yang ngingetin, "Hei, lu tuh punya wali kota, punya bupati, punya kades, lihat dulu proyeknya siapa. Jangan semua marah ke KDM gitu." Tapi udah sulit aing mah. Santai people, tolongin nasehatin yang benar-benar gitu. Next ayo. Cus. Ninyo, makin jelas salah alamatnya, yang penting ngomel aja ke Kang Deddy ini ya. Bisa kita lihat ini perseteruan soal sengketanya itu sudah terjadi di 2024. Ini aja lihat ada timecode-nya nih 2024 bulan 9 tanggal 29. Which is itu KDM belum menjabat ya. Belum menjabat, belum dilantik ya. Nah, di sini pernah meminta permohonan bantuan masyarakat pemilik tanah adat kampung Bojong-Bojong Malaka kepada KDM terkait tindakan perampasan tanah masyarakat oleh oknum pejabat pemerintah dalam pelaksanaan PSN Proyek Strategis Nasional UI 3 Depok. Tuh. Dari sebelum menjabat jual sekarang ngegiringnya seolah dirampasnya sama KDM. Iya kan, dia sendiri yang bikin kan ini ya. Iya, ini akun yang sama Yoyo Effendi 2024 bulan 9 tanggal 2029. Harusnya kan kalau emang kayak gitu ya minta tolong aja, gimana kayak ini gimana ya Pak, kayak caranya kayak gitulah. Ini kalau kayak gini. Dan ini pun masih prematur nyo, kan belum dilantik. Nah. Iya, maksudnya mungkin nanti Pak kalau udah menjabat mungkin kayak gitu. Cuman kalau sekarang video yang terbaru tadi itu jadinya kayak nyalahin Kang Deddy kan. Iya, nih kita cek di akunnya. Ya kan yang terbaru, sebelum yang terbaru itu postingan terakhirnya di 2024 bulan 10 tanggal 2 gitu. Iya, jadi tidak nge-follow up lagi gitu setelah KDM menjabat gitu. Iya. Tiba-tiba dari 2024 bulan 10 tanggal 2 lompat ke ini 7 jam yang lalu begitu, langsung nyalahin. Tuh. Ya kan bisa kita lihat nih, ini yang terakhir. Terus yang terbarunya ini. Video ini tuh. Duh, lir aing mah. Harusnya ini kan nih dari 2024 nih ya, bulan 9 nih udah mulai resah, begitu menjabat ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Datang dah ke lembur pakuan, minta pendampingan hukum gitu, karena kan berarti ini berurusan dengan pihak UI 3 gitu ya, under Kementerian Agama apa sepertinya ya. Tetap yang disalahin mah KDM pokoknya mah. Iya. Salah apa pokoknya ada di Jawa Barat, yang salah siapa yang disalahin KDM pokoknya mah, liur aing mah. Capek pisan iro. Jadi biar clear ya, kalau misalkan ya kita udah pernah minta bantuan tapi nggak ada respon, lihat minta bantuannya bulan berapa tahun berapa, sudah menjabat belum gitu. Terus fase saat periode sudah menjabat pernah minta bantuan lagi enggak gitu. Jangan ujuk-ujuk sekarang nyalahin minta ganti. Lucu banget. Kemenpora, Pemkot Depok, terus Kementerian Agama yang ada proyek yang disalahin KDM gitu.
Nggak Iya. ada, saya nggak ada mau bikin stadion, nggak ada. Ujuk-ujuk disuruh bantuin bayar, nggak ada. Liar Iya. aing mah. Yang bikin lucunya tuh Mang, awalnya waktu sebelum menjabat gitu, belum dilantik, minta tolong Kang Deddy, minta tolong bantuannya gitu kan. Terus Belum. iya, nah terus udah menjabat malah ini Nggak. Kang Deddy gimana sih kok ini mau bangun stadion di lahan kami ini belum dibebaskan gitu. Lah gimana sih? Mau juga enggak. Iya. Aduh, liar aing nggak tahu lah, pusing. Ya lah ya, mungkin segini dulu. Kita siap-siap bikin part 2 kali ya. Tentang apa nanti kita tunggu. Sambil menunggu, sekarang kita menuju ke TTC Lucur. Jus. Yo, Yes. super thanks dari video kemarin sama video yang sengaja kita rilis tadi siang. Siapa tahu waktunya enak gitu ya buat nemenin makan. Ada 2 ya. Yang pertama kita buka dari Kakak Saninata. As always Ibu Komandan, terima kasih. Terima kasih. Seperti masih dijokiin ya, Ibu Iya. Komandan masih asik liburan. Heeh. Yang kedua masih Ibu Komandan, terima kasih lagi. Dan habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya Dan. Mamang si Abung tetap nggak mau syuting, males dia parah ya, si Pakunnya udah standby. Aduh, tapi mangkok Cabut dulu dan ciao. ciao.